Jam 11 malam. Aku tuh tadinya paling belakang. Kan kita bersembilan. Aku paling belakang berdua. Tiba-tiba teman aku yang navigasi di depan itu ke belakang. Dia bilang apa coba? Kak, tolong garukin kelingking gue dong, gatel. Akhirnya pas aku suruh ganti baju, gak lama dia keluar lagi. Tapi tanpa busana, Mas. Ternyata tuh di kamar mandi, bajunya dia basah di bawah beserta softtek banyak darahnya. Jadi pas dia ngomong gitu, aku bantah gini, enggak kok, dia gak suka sama lo, dia sukanya sama gue, dia mau bawa gue. Lah? Terus akhirnya dari situ Mas langsung pala belakang aku tuh berat, itu langsung pindah ke aku. Tek. Situ kesurupan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Amin. Ya, kita masuk lagi di perbincangan Malam Kliwon. Dan hari ini kita mau berbincang-bincang lagi nih. Betul. Malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Nunu. Teng tereng teng teng teng. Itu ketahuan banget. Yang ngerti berarti Anda sudah senior ya. Wah, itu dia. Kak Nunu ini adalah seorang content creator, seorang pendaki gunung yang terkenal galau. Iya. Pendaki gunung. Brandingnya gitu Pak. Iya. Pendaki galau yang terkenal gunung. Terkenal gunung. Kak Nunu nih punya beberapa pengalaman supernatural ya Kak ya. Iya. Dan salah satunya sebenarnya malah nggak terjadi di gunung ya. Akibat penyebabnya justru. gitu. Penyebabnya Kak Nunu jadi seorang yang sensitif tuh bukan di gunung gitu ya. Betul. Tapi sebelum masuk ke sana, Kak Nunu tadi sempat cerita kalau ada beberapa pengalaman di gunung area Jawa Barat ya. Betul. Kenapa spesifik di Jawa Barat? Masalahnya? Karena kan aku udah beberapa kali trip ke gunung-gunung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, selalu ada gangguannya tuh cuma di Gunung Jawa Barat. Gitu. Jadi kalau di Jawa Tengah itu aman banget. Kayak bisa menikmati gitu tripnya, perjalanannya, pendakiannya tuh enak banget. Biasanya karena keturunan gak sih kayak gini? Iya. Ada yang bilang Iya kan? begitu. Tapi sempat sharing juga kemarin sama sesepuh di Gunung Semeru tuh, cerita bahwa aku sering ada gangguan. Ternyata katanya kan aku ini kan darah Jawa ya, suku Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah terus mungkin katanya karena kamu darah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi ketika ke Jawa Barat itu kamu ada sedikit gangguan gitu. Oh, malahan begitu. Iya, kemarin sempat sharing tuh begitu Mas. Iya. Oh, yang gak diceritain Emir itu ya waktu itu ya. Oke. Salah satu yang paling ini deh Kak, yang paling serem tuh kejadian pas di mana tuh? Paling serem, ini boleh disebutin gunungnya gak sih? Boleh kalau gunung mah, kan gak ada yang marah. Siapa yang mau marah kalau kita nyebut gunungnya? Ini aja ya, inisial aja ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Itu adanya di Cianjur. Menurut aku itu lumayan serem karena aku pernah dengar suara gamelan di situ. Jadi itu kejadiannya di jam 3:30 subuh. Aku mulai start trekking. Itu baru masuk pintu rimba. Terus aku kan setiap kali pendakian pasti aku awali dengan doa dulu dah, semuanya biar selamat. Pas aku udah jalan beberapa menit, itu aku dengar suara gamelan di jam 3:30 di kuping sebelah kanan aku doang, tapi itu kencang banget suaranya. Terus aku sempat tanya kayak, kalian dengar sesuatu nggak sih ke teman aku yang lain? Dan mereka tuh cuma jawab nggak dengar gitu. Oh ya udah, akhirnya aku jalan. Tapi setelah ngedengar suara gamelan itu tuh, aku langsung kayak merinding. Terus belakang aku tuh kayak ada iring-iringan bayangan hitam tinggi gede kayak gitu. Di Cianjur ya. Iya. Inisialnya. Inisialnya. Pintu masuknya kali.
Ya Jawa Barat kan situ-situ aja. Kalau Iya masih sih, Cianjur, tapi Sukabumi. pasti tahu. Oh. Tapi memang gunung itu emang terkenal agak horornya, agak spooky ya. Karena bukan aku doang yang ngerasain hal itu tuh. Ketika sharing sama teman-teman yang lain memang ada di situ. Situ suara gamelan itu jam 3:30 subuh. Nah pas pulangnya kan aku malam ya, trek malam. Pas malam itu entah gimana, aku pikir aku doang yang lihat. Ternyata teman aku juga lihat. Ada poci, tahu poci? Tahu. Iya. Jadi aku ngelihat poci itu di sebelah kiri tapi dia di luar jalur. Jadi awalnya itu jam 11 malam kalau nggak salah. Jam 11 malam aku tuh tadinya paling belakang. Kan kita bersembilan. Aku paling belakang berdua. Tiba-tiba teman aku yang navigasi di depan itu ke belakang. Dia bilang apa coba? Kak, tolong garukin kelingking gua dong, gatel. Dia ke belakang nih, dari paling depan langsung ke belakang. Terus aku mikir dong, lo ngapain gitu ke belakang cuma minta garukin kelingking gitu. Akhirnya digarukin tuh kelingkingnya sama teman aku. Terus dia ngomong gini, lu di paling depan deh kak, kata dia gitu. Gantian. Oh, dengan pedenya ya udah deh ke depan gitu. Akhirnya aku paling depan tuh Mas Bim. Pas aku di depan, aku jalan 5 menit lah itu. Terus tiba-tiba center tuh aku giniin, tek. Aku lihat di sebelah kiri itu ada poci. Cuman aku nggak bilang ke yang lain. Terus aku langsung putar balik badan. Aku bilang ke yang lain, tunggu dulu ya, aku bilang. Kenapa kak? Tunggu yang lain di belakang, aku bilang. Oh. Jadi yang gatel kelingkingnya itu ternyata mereka berhenti di belakang Mas. Ya. Gak ngelanjutin perjalanan. Akhirnya aku nungguin kan. Pas mereka datang, terus aku bilang, apa namanya? Kenapa lama banget? Iya tadi garukin kelingking dulu, bentar, kata dia gitu. Terus teman aku yang di belakang aku banget bilang, kakak aku pengen ngomong sama kamu. Terus aku langsung bilang gini Mas, Apa? nanti dulu, gue udah tahu lu mau ngomong apa. Oh. Terus muka dia tuh udah pucet banget gitu. 2 orang tuh dia bilang gitu, aku bilang nanti aja ngomongnya di bawah. Terus aku pas mau balik badan lagi tuh takut kan, tapi ternyata udah nggak ada. Jadi dia adanya sebelah kiri. Berapa orang tadi? 9. 9. Oh, 9. 9 orang banyak kan. Kalau aku bilang pasti Buyar. Iya. panik semua. Itu sih menurut aku yang paling serem. Makanya aku kalau diajak ke gunung itu lagi udah males. Kayak emisi kuat banget. Oh, oke. Trauma sebenarnya. lebih ke Iya. trauma. Ya kan padahal 9 kan tinggal gampang aja. Punten gitu. Iya. Mau ngelawan juga susah. 9 bos. Panik doang. Iya. Tapi si sosok itu diem aja dia. Dia diem di pinggir jalur. Jadi kan kalau pendakian itu kan ada jalurnya ya. Memang udah jalur bebatuan gitu. Nah dia tuh di luarnya gitu. Apa sih? Ngadep ke sana, ngadep ke Enggak, dia kalian. ngebelakangin kita sih. Oh, jadi cuma putih doang gitu. Iya. Terus kenapa langsung tahu itu poci? Karena ikatannya. Iya, karena bentuk dan ikatannya. Oh, Terus bentuknya. tapi ini ada yang janggal sih. Jadi yang teman aku lihat sama yang aku lihat beda. Jenisnya? Loh. Jadi yang dilihat sama teman aku itu bayangan hitam, matanya merah menyala. Yang 2 orang itu. Tapi titiknya sama di tempat itu juga gitu. Akhirnya aku suruh diem semua kan. Kita jalan lagi rame-rame, rapet banget semuanya, 9-9-nya. Itu kan 1 jam lagi nyampe bawah lah, sampai base camp. Pas nyampe base camp akhirnya aku tanya, kalian tadi lihat nggak? Aku bilang gitu kan. Terus mereka bilang, yang tadi ya kak, yang kelingking gue gatel, kata dia gitu. Iya, lu tau gak sih kak kenapa gue bilang kelingking gue gatel? Sebenarnya gue udah ngeliat poci itu duluan, makanya gue langsung ke belakang, kata dia. Gue takut, kata dia. Enggak lagi alasannya Berarti gue ditumbalin dong gue. Alasannya yang pinter banget gitu. Iya kelingkingnya gatel gitu. Kan bisa digaruk sendiri. Iya, Kalau nggak ribet gitu. Punggung gatel tuh bisa pakai garukan oe-oe. Iya. Ya kan? Gitu susah. Makanya minta tolong. Kalau kelingking kan kelihatan nih. Nah. Gini aja gitu. Kalau gua tuh bukan kelingking tuh. Apa tuh? Kan kelengkeng gua gatel. Kalau kelengkeng gatel biasanya karena bulunya, Pak. Kalau Aduh. kena kulit. Iya benar. Iya. Kadang nggak dibersihin.
bener. Oke, Susah juga tuh. kelengkeng saya gatel. Itu namanya opung tuh, gue tandain lo opung. Oh tadi tuh yang paling depan. Iya, yang kelingking gatel. Jelek alasan lu Pung. Lagian, Cari yang lain. Lagian lu jelas kelengking gue gatel. Gimana sih? Jadi dia numbalin gue gitu mas buat hal-hal kayak gitu. Paham. Cerdas, bener. Oke. Ya, Nah, tadi tapi berarti kalau itu kan semuanya bisa melihat ya. Enggak, maksudnya enggak cuman Kanunu doang ya. Gua sih belum pernah ya, maksudnya ngelihat kalau di alam gitu kayak langsung jelas gitu banget gitu karena sama memang, sih sebetulnya. Nah ini Kemarin ngelihat jelas itu karena di belakangin aja. Tapi aku entah kenapa ya mas, tiap kali ngelihat yang kayak gitu tuh selalu di belakangin. Waktu itu juga pernah ngelihat Kunti juga, tapi di belakangin. Itu Poci juga di belakangin. dia tuh selalu ngadep sana gitu Iya. ya, arah berlawanan. Iya. Oke. Berarti memang cukup sensitif dong Kanunu nih. Hah? Cukup lah semenjak itu. Semenjak kejadian itu jadi sensitif. Nah kejadian itunya nih yang sebenarnya menjadi penyebab Kanunu bisa dibelakangin Poci, dibelakangin makhluk halus dan lain-lain. Tapi Diketawain. sesensitif apa kak levelnya? Cuman hanya melihatkah atau bisa jadi merasa atau gimana? Iya enggak sih kalau ngerasain yang di sini ada ini, di sini enggak, paling yang kayak gitu aja. Kayak bisa liatnya enggak yang full banget. Jangan sampai sih mas. Karena aku jujur aja ya, penakut sebetulnya. Orangnya penakut banget, tapi kenapa jadi kayak lebih sensitif gitu semenjak kejadian itu. Tadi Kanunu bilang jadi orang yang sensitif semenjak kejadian itu. Iya. Nah, kejadian itu nih adalah satu kejadian yang dialami sama Kanunu ketika lagi outing kantor ya. Iya betul. Bukan di gunung tapi di pulau. Di pulau. Jadi menarik nih. Iya. Kanunu adalah pendaki bisa sensitif gara-gara kejadian di laut. Iya. Makanya pindah ke gunung. Oh, iya, bener juga Kalau sih. nggak ada kejadian itu penyelam kali. Iya, itu nggak bisa jadi- berenang, nggak bisa berenang. Nah, minimal jadi anak pantai lah. Oh iya. Mendingan Jadi gue jadi anak Iqbal. pantai gue. Kalau gue mending jadi anak pantai. Ya, Imanes jadi Anak Imanes. gunung. Bangun pagi sinar mentari hangat di hati. Iya sih. Seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta itu. Tapi aku belum mandi dan sikat gigi. Aku sudah di air. Dengan segelas kopi. Kupandang Kupandang lautan lautan lepas. Ada. Ayo. Maaf ya Kak kalau roaming. Nggak apa-apa. Anak pantai. Anak gunung. Anak gunung. Ada temennya. Anung. Ya Anung udah mantul. Agun, kali. Agun. Oke. Ya, Dan pulaunya nih ternyata bukan dibayangkan pulau-pulau gimana-gimana ya. Pulau yang Jakarta guys, ini provinsi Jakarta ini. Iya. ya. Ya kan, masuk ke Jakarta, DKI Jakarta. Nah, ini adalah pulau yang ada di Netflix. Iya. Tidung. Oh. Deng. Pulau Tidung. Pulau yang Danu Kegerahan. Iya, itu tempat lo MC. Keren. Oke, silakan Kak. Nih, masuk kita ke Pulau Tidung. Oh, kalau di Pulau Tidung waktu itu kan kita acara outing dari kantor. Nah, terus biasalah kalau acara gathering malamnya anak muda ngapain sih? Tergantung, Apa? bakar jagung. Ngebatik? Enggak, ngejahit. Oh. Ini bakar jagung gitu enggak ya? Iya, bakar ikan. barbekyuan ya. Oh, Kita Oh, barbekyuan. Cuman diselingi lah. Minuman penghangat. Apa diselingi apa? Nyanyi bareng Jakarta. Dangdutan. Sama Ribet dangdutan. juga tuh. Terus, Iya. Iya, terus kita nih cewek-cewek semua kan. Nah, nongkrong lah di gazebo malam-malam. Ya kan? Karena memang malam kan ada acara barbekyuan sama dangdutan tuh. Cuman kita misah karena ada dangdutan itu yang nyamperin dangdutan tuh cowok-cowok doang tuh, anak-anak kitchen bar kayak gitu-gitu cowok-cowok doang. Nah, yang cewek-cewek ini nongkrong di gazebo pinggir pantai. Nah, terus ini tuh kalau nggak salah aku agak lupa, udah lama banget kejadiannya, 2011 apa. Jadi kita berlima apa berenam gitu di gazebo itu, cewek semua.
Terus kita lagi pada minum kan. Pas pada minum itu tiba-tiba teman aku ada namanya Windy namanya. Windy, si Windy ini dia pakai dress putih main pinggir pantai. Aku pikiran dia memang dia pengen main aja gitu kan. Pengen main air di pinggir pantai. Ternyata aku lihat kok dia makin ke tengah. Makin ke tengah laut gitu kan. Makin ke tengah karena kan kalau di pulau itu kan tenang airnya kan. Ya kan, nggak ada ombak gitu kan. Dia makin ke tengah, aku tarik. Aku bilang jangan ke situ. Ngapain kamu gitu kan. Terus dia diem aja nggak nyaut sama sekali. Terus akhirnya udah ke pinggir. Terus aku bilang jangan ke situ lagi. Pas ke situ lagi, ke tengah lagi, makin nengah kan dia. Akhirnya aku tarik, aku ajak ke homestay. Aku bilang ganti baju deh, aku bilang gitu. Jangan kayak gitu basah, aku bilang gitu. Akhirnya pas aku suruh ganti baju, nggak lama dia keluar lagi. Tapi tanpa busana, Mas. Telanjang bulat dia. Telanjang kotak. Itu keluar dari kamar mandi. Iya. Dia keluar dari kamar mandi, keluar ke homestay. Astaga. Dia Orang-orang situ nggak ada yang merhatiin. Enggak, karena kan itu apa namanya? Iya. Cewek-cewek semua nih. Makanya pas dia keluar kan aku kaget dong, dia telanjang nih, aku bilang. Terus aku langsung dorong dia, aku masuk ke kamar mandi. Aku Gue bayangin orang malam-malam keluar telanjang bulat gitu. Lah nggak usah dibayangin Pak. Kagak respon kita. Masalahnya ada yang gundal-gandul Mas. Nah, Enggak, lo biasa kan sering kita. bener juga. Ih, nggak usah kaget Bapak. Cuman ini kan outdoor gitu di pantai. Ujuk-ujuk ada gondol-gandul begitu gitu. Kan bawaannya pasti kayak gila lu ya. Gitu kan pasti. Kayaknya gua Langsung bawain lu apa? Bawain Enggak, langsung koran, tutupin koran. langsung gua dorong Mas. lagi kan. Lu kasih koran terus dia duduk baca. Anjing. Kok dibaca? Bukan begitu konsepnya. Goblok lu. Terus lu suruh masuk, lu giring masuk. Iya, langsung gue suruh masuk kan. Masuk. Akhirnya Dia sadar gak sih? mukanya pucet gitu. Pucet terus kayak ngerintih gitu kan. Terus dia bilang tolongin aku dong Nu, aku mau ke tengah. Dia bilang gitu. Aku diajakin ke tengah, aku diajakin ke alamnya dia. Dia bilang gitu. Terus kan ya gimana ya, setengah nggak sadar kan kita. Kita nanggepinnya kayak bercanda gitu kan. Kayak apaan sih lu gitu kan. Enggak udah yuk masuk. Pas masuk aku kaget Mas. Pas masukin dia ke kamar mandi, ternyata tuh di kamar mandi bajunya dia basah di bawah beserta softtek banyak darahnya. Gitu. Aku langsung connect dong di situ. Kenapa dia bisa main di pinggir pantai terus dia ngomong kayak gitu. Akhirnya aku bersihin semua, aku suruh dia pakai baju, ganti baju udah clear. Dia keluar lagi, dia nangis ketakutan, muka pucet. Tolongin dong katanya gitu, aku mau dibawa dia ke tengah, aku mau diajak dia suka sama aku katanya. Please Nu, tolongin aku. Dia tuh sambil meluk aku gitu. Terus akhirnya aku ini kesalahan aku sih, karena ini aku ngomong itu jadi masalah buat aku. Jadi pas dia ngomong gitu, aku bantah gini, enggak kok, dia nggak suka sama lo, dia sukanya sama gue, dia mau bawa gue. Lah. Terus akhirnya dari situ Mas langsung kepala belakang aku tuh berat, itu langsung pindah ke aku. Tek. Situ kesurupan aku. Langsung gak sadar nih. Langsung gak sadar. Aku sih ngerasanya sih cuman tidur aja. Ngantuk tidur. Padahal katanya aku tuh dipegangin sama 5 orang tuh masih bisa berontak, dan 5-5-nya tuh kalah sama aku katanya. Terus kronologinya gimana? Setelah tidak sadar, reaksi Windy gimana? Dia sih aman. Enggak, maksudnya ngelihat Kanunu yang nggak sadar gitu. Oh, langsung gitu kan, langsung ngereok gitu kan? Iya, katanya aku nantang gitu. Jadi yang masukin aku tuh nggak terima karena aku nantang. Jadi aku bener-bener mau dibawa gitu ke dunianya dia. Oh. Gitu. Tadinya mau nyelamatin
Windy, ya. dikiranya nantang. Betul. Iya, karena kalimat tadi. Karena Iya. yang tadi aku bilang, enggak, dia nggak suka sama lu, dia sukanya sama gue, dia mau bawa gue gitu. Oh. Terus teman-teman yang di gazebo lain langsung nyamperin. Oh enggak, itu pas si Windy keluar dari si kamar mandi itu udah clear, semua masuk. Oke, berarti Semua semua udah di masuk, dalam nih. Iya, terus akhirnya pas aku kemasukan dipanggil semuanya. Oke, terus Dipang- menyembuhannya gimana? Menyembuhkannya sama orang situ, sama warga situ, bapak-bapak. Iya, bapak-bapak kalau nggak salah waktu itu. Bapak-bapak itu pesen, akhirnya pas aku bangun dikasih tahu, besok-besok jangan ngomong kayak gitu ya, kata gitu. Kerajaan di sini nggak terima sama ucapan kamu gitu. Terus ya intinya karena si Windy ini ngotorin kerajaan mereka karena darah heads-nya itu. Gitu. Jadi kan si Windy ini kan lagi head nih, lagi menstruasi. Nah, terus si darahnya ini karena dia main di pinggir pantai, akhirnya kerajaannya dia ini ngerasa dikotori atau kayak dihina lah gitu, kata si bapaknya ini gitu. Oke. Akhirnya aku udah dilarang banget buat ke sana lagi. Pulau itu. Iya. Oke. Ke pulau itu beserta pulau lainnya karena kan si kerajaan itu mencakup luas ya, kata si bapak itu. Iya. Oh. 10.000 tuh berarti tuh nggak boleh. Iya, makanya Satu aja dari Iya, 1.000 satu masa aja. nggak boleh. Masa sih kerajaan ini nggak meleng? 1000 ya padahal. Pelit banget gitu. Goblok nggak meleng. Iya, dari 1000 pulau kan masa dia notice gitu. Iya. Ada kita ada Nunu nih. gini, Iya, main. bener. Jangan nih. Pasti dia nggak Penakut. sadar ada gua di sini. Orang Jangan, 1.000 jangan. Iya. ribet. Gue pilih 768 gitu. Oh iya, Ini bingung. pulau ke 768 nih. Itu penjaga kerajaannya kan juga nggak mungkin standby terus. Nggak bisa. Meleng. Iya. Aneh banget. Tapi gue baru denger nih ada kerajaan Goib. di Iya. di Kepulauan Seribu. Mungkin ada memang ya, cuman Kita nggak tahu salah ya. satu cerita yang baru gue denger dan di Pulau Tidung bahkan gitu. Iya, si bapaknya itu. Jadi pas pagi-paginya tuh aku bangun tuh disorakin semua sama satu teman-teman. Karena Apa? abis heboh semalam. Iya, abis heboh semalam gitu. Oh iya iya. Cuma ya udah, akhirnya udah nggak berani lagi deh ke sana-sana gitu. Padahal si Windy ini adalah satu-satunya orang yang sadar malam itu ya. Dia doang yang Ya, nggak minum betul, kan. makanya kan kita bilang ini kita yang minum loh, tapi Kok lu dia yang mabok gitu ya. makanya ini kita yang minum apa lu yang mabuk gitu. Ke tengah-tengah laut. Bener. Iya. Itu sedalam apa waktu itu Windy sampai ke tengah lautnya tuh? Segini. Wih, Sampai ke dada. Pak. dalam Iya. dong. Makanya udah sampai Lumayan. agak ke tengah. Lu pas narik kan juga lu ikut basah. Basah. Ikut basah juga. Kan? Malam-malam Dia anjir, pakai serem banget. dia pakai dress segini putih. Terus cuman waktu pas dia ke pantainya tuh kan harusnya kelihatan ya. Kalau memang dia lagi menstruasi, ini tuh enggak, mungkin karena pakai soft tech juga kayaknya. Oh ya anggaplah demikian lah. Iya. Heeh. Gitu. Tapi sama Windy ini aku jadi lost contact, tau, udah nggak tahu kabarnya. Semenjak itu atau pas udah resign? Semenjak itu dia resign, nggak lama dari situ resign. Tapi memang karena dia bukan orang Jakarta. Wih, gila ya. Mau ke sana. Berarti tuh Windy. Tapi sempat cerita nggak ke Windy atau sempat nanya nggak ke Windy apa sih yang dirasain gitu? Atau apa yang dilihat? Nah, apa yang dilihat gitu? Cowok dia bilang. Oke. Terus? Dia bilang ada cowok suka sama aku, dia mau bawa aku, itu doang sih yang dia ceritain. Yang gue pikirin tuh dari tadi tuh ya, main ke tengah laut malam-malam susah ngandukinnya kak. Karena anduk di Pulau Seribu tuh Nggak nyerap. nggak nyerap. Oh, udah pernah ya? Udah pernah jadi bahasan kita. Itu ya pengalaman. Apalagi yang warna pink, biru muda, putih, garis 3 gitu. Dirandain aja. Beneran. Deh. Itu anduk apaan? Mendingan pakai tisu gua. Dikata. Bener-bener. Atau kalau sekarang sudah ada inovasi ya, itu tahun atau 2018 waktu Iya. itu. Harusnya sekarang udah ada perubahan. udah perubahan lah, improvement lah setidaknya. Mm-mm. Gitu. Oh, menarik nih, Pulau Tidung ada kerajaan dan tidak ada lah, nggak mabuk, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau alasannya cuman head doang, nggak mungkin sih. Karena kan masa orang head nggak boleh
ke Pulau Tidung gitu atau Pulau Seribu ya kan? Boleh, mungkin main di lautnya itu tuh Lah kan yang jadi problem. main di laut kan udah ini. Apa? Udah tidak sadarkan diri. Awalnya gue nggak tahu ya tadi urutannya gimana. Intinya dia tuh pas jalan ke laut main di pinggir tuh masih sadar kan berarti. Nah itu dia, Apa jadi udah dalam influence? udah kayak diem. Oh, Kita panggil juga nggak nyaut, jadi kita Udah ajakin aneh ya. juga. Iya kan? Itu. Iya. nggak tahu deh. Ataukah kalau yang kayak gini biasanya memang Windy-nya punya apalah gitu pegangan atau apa yang ternyata bentrokan spiritual di situ? Ataukah kita nggak tahu juga sebelumnya Windy buang sembarangan atau gimana kayak gitu-gitunya itu deh, tuh. kita nggak tahu juga ya. Mm-mm. Itu nggak cerita sampai situ sih, karena Iya. memang setelah kejadian itu dia nggak lama resign juga. Iya. Nah terus juga jadi kayak jarang komunikasi sama dia setelah kejadian itu. Iya. Entah. Atau memang sorry Kak, atau memang pas lagi momen dia diam lagi mikirin sesuatu gitu loh, Le. Bengong. Gitu. Kosong aja lagi ada Iya. momen set kosong gitu. Iya, gue sih mikirnya ketika dia keluar dari kamar mandi nggak berbusana sama sekali tuh udah nggak ini nih, udah nggak jejak gitu, iya udah nggak beres, Iya. udah aneh. Makanya waktu pas Ternyata pindah ke lu langsung. Iya tidur uyak gua. gini ya. Bisa aja. Sejarah dari rumah gua. Bodok. Aduh. Tapi Kak Nunu udah sampai paling jauh mana Kak? Daki-dakian nih kalau boleh tahu nih. Daki ya. Nih tuh. Orang Ribet banget orang Tahu. Cibinong najis gua. dipotek mulu. Tahu. Bener lu. Udah sampai mana pendakian paling jauh? Pendakian paling jauh kemarin ke Jawa Timur, ke Gunung Semeru, tapi kita cuma sampai Ranukumbolo. Oh ke Semeru. Iya. Joget-joget gitu Kak. Enggak, Yang lagi. viral kan. Oh iya, Iya kan? itu lagi viral banget ya. Iya Nggak kan? boleh joget. Tapi kemarin joget sih. Nah itu menurut pandangan Kak Nunu gimana tuh? Yang viral ya, ada cewek joget gitu sampai puncak tuh joget. Sebetulnya pandangan gue tuh masalah jogetnya ya. Oh. Bukan, sorry. Kan orang tuh menilai nggak baiknya masalah joget di puncak gunung. Sebenarnya itu sah-sah aja. Cuman yang gue lihat pakaiannya aja sih kurang. Karena dia hijab, terus dia pakai pakaiannya ngepres, terus dia joget tapi kayak jogetnya tuh kayak mengundang gitu. Iya. Kalau misalkan dia Kurang joget, elok. betul. Kalau memang dia mau joget-joget seperti itu, better gak usah bawa hijabnya, karena yang dipandang buruk pasti hijabnya sebetulnya. Ya. Itu aja sih. Betul. Oke. Kak Nunu makasih banyak loh udah Iya. mampir ke PMK. Ya. Iya, sama-sama. Ntar kita mau ada outing ke Pulau Tidung kebetulan. Naik Main gunung sekalian. Gimana? Kita tektokin Everest mau nggak? Ada aja lu. Kita ke Gunung Padang aja ngos-ngosan apalagi ke Yang di Everest. Cianjur. Iya. Oh iya. Iya. Itu kan pendek banget. Lah Lah, emang. Makanya akhirnya kita memutuskan ke Gunung Agung aja lah. Ada Baca eskalatornya. buku. Oh, ada eskalator dia. Iya. Bodoh amat. Ya wes, terima kasih ya Kak Nunu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ketemu lagi nanti ya Kak Nunu ya. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya ya. Dadah. Dadah.